Halo semuanya, saya Teyuka dari Sistem Informasi Pradita University. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Android beserta perkembangannya dari masa ke masa. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan tentang Android itu sendiri. Jadi, apa itu Android? Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai perangkat lunak atau software seperti open source dan lainnya. Kelebihan Android. Yang pertama adalah antarmuka atau interface yang mudah digunakan. Yang kedua adalah sistem operasi open source. Ini merupakan salah satu kelebihan terbesar dari Android, karena kode sumber terbuka untuk semua. Pengembang dan produsen perangkat juga dapat dengan mudah mengakses kode sumber dan membuat perubahan yang diperlukan sesuai dengan kompatibilitas dari hardware itu sendiri. Yang ketiga adalah open ecosystem. Open ecosystem ini membuat pengguna dapat dengan mudah mendownload aplikasi yang diinginkan dari website pihak ketiga atau third parties. Meskipun begitu, sistem operasi akan memberikan peringatan mengenai resikonya. Yang keempat adalah microSD slot. Jadi ini untuk meningkatkan kapasitas memori penyimpanan dari Android itu sendiri. Kekurangan Android. Yang pertama adalah lambatnya pembaharuan atau update Android. Bagi kalian pengguna Android, hal ini udah pasti nggak asing lagi, karena memang saat muncul versi OS Android baru misalnya, butuh waktu berbulan-bulan sebelum smartphone kita menerima update-nya. Bahkan di smartphone yang sudah tergolong cukup lama, update sama sekali tidak ada. Yang kedua adalah adanya bloatware. Smartphone Android sudah terpasang beberapa aplikasi tambahan yang juga memakan space dan tidak dapat dihapus maupun dinonaktifkan. Bloatware juga seringkali menjadi alasan utama menurunnya performa smartphone. Yang ketiga adalah rentan terjangkit malware. Dengan adanya sistem open ecosystem yang memudahkan pengguna untuk mendownload aplikasi dari website third parties, hal ini secara otomatis meningkatkan adanya peluang terjangkit malware. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah singkat Android. Pada bulan Oktober tahun 2003, Android didirikan di Palo Alto, California, Amerika Serikat oleh 4 pendiri di perusahaan yang berbasis IT and Communication. Pendirinya yaitu Andy Rubin, Rich Miner, Nick Schwartz, and Chris White. Pada bulan Agustus 2005, Google membeli seluruh saham Android sebesar 50 juta USD. Pada bulan September tahun 2007, Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler. Lalu, pada bulan November tahun 2007, Open Handset Alliance terbentuk. Open Handset Alliance adalah konsorsium dari beberapa perusahaan besar seperti Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, Marvell Technology Group, Motorola, and many more. Mereka sepakat untuk membuat open standard bagi mobile phone. Dan pada hari yang sama, mereka mengumumkan produk pertama mereka, yaitu Android yang berbasis Linux kernel versi 2.6. Next, pada bulan Desember 2009, Android mengambil alih pangsa pasar smartphone. Lalu, pada bulan September tahun 2013, perangkat Android diaktifkan di seluruh dunia, setidaknya ada 1 miliar perangkat. Perkembangan Android. Seiring berjalannya waktu, Android mengeluarkan banyak versi yang setiap versinya telah mengalami perubahan dan juga perbaikan dari versi yang sebelumnya. Seperti penambahan fitur-fitur baru agar semakin lengkap dan memberikan performa yang lebih optimal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Android. Yang pertama adalah setiap versi yang bertambah baik. Dengan adanya upgrade rutin, setiap versi Android dijamin semakin baik dalam hal performa maupun fiturnya. Yang kedua adalah menguasai pasar bisnis. Sejak awal, penjualan Android lebih terfokus pada konsumen umum. Namun, setelah sukses di pasar konsumen, Android pun mulai membidik pembisnis dan makin banyak kalangan korporat yang memakai Android. Yang ketiga adalah dukungan vendor kelas atas. Dukungan penuh vendor kelas atas seperti HTC, Samsung, dan lainnya sangat berperan dalam meningkatkan popularitas Android. Yang keempat adalah reputasi baik dari merek Google sendiri.
Reputasi Google yang terkenal baik oleh konsumenlah yang membuat para konsumen tidak meragukan Android. Perkembangan versi Android. Yang pertama adalah Android Astro 1.0 atau yang dikenal dengan Alpha dan Android Bender 1.1 yang dikenal dengan Beta. Versi Android 1.0 Alpha dirilis pada tanggal 23 September 2008. Android Astro 1.0 ini digunakan pada ponsel jenis HTC Dream. Dan di Android versi 1.0 sama 1.1 ini, fitur attach file pada pesan sudah ada dan juga adanya Google Maps. Pada versi 1.1 rilisan 9 Februari 2009, Google Play Store meluncur dengan nama Android Market. Next, Android 1.5 Cupcake dirilis pada tanggal 30 April 2009. Penambahan fitur Auto Rotate, Phone Widget, dan On-Screen Keyboard. Kelemahannya adalah tidak semua aplikasi bisa diinstal, di Music Player belum terdapat equalizer, dan touch responsiveness yang masih kurang. Android 1.6 Donut dirilis pada 15 September 2009. Dan di Android 1.6 ini layar sudah lebih besar dan mendukung teknologi CDMA. Lalu juga ada penambahan fitur text-to-speech yang dapat mengubah tulisan menjadi suara dan juga fitur gestures untuk mempermudah pengguna untuk menggunakan smartphone-nya. Android 2.0 dan 2.1 Eclair dirilis pada 26 Oktober 2009. Pengoptimalan hardware, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML5, Bluetooth 2.1, dan juga dukungan flash untuk kamera 3.2 megapiksel. Android 2.0 dan 2.1 Eclair digunakan pada perangkat seperti HTC Nexus One. Android 2.2 Froyo dirilis pada 20 Mei 2010. Terjadi peningkatan pada kecepatan kerja, fitur USB tethering, Wi-Fi hotspot, dan juga fitur keamanan. Selain itu juga ada penambahan fitur mobile hotspot dan animasi GIF. Android 2.3 Gingerbread dirilis pada 6 Desember 2010. Beberapa peningkatannya antara lain, yang pertama dukungan aplikasi NFC, yang kedua dukungan video call, yang ketiga tampilan interface Android yang baru dan juga lebih rapi, yang keempat adanya aplikasi manajemen aplikasi, dan yang kelima input teks yang lebih cepat. Android 3.0 sampai dengan 3.2 Honeycomb dirilis pada 22 Februari 2011. Android versi ini khusus dioptimalkan untuk penggunaan pada tablet. Tablet pertama yang dibuat dengan menjalankan Honeycomb adalah Motorola Xoom atau Xoom. Android 3.0 sampai dengan 3.2 Honeycomb ini telah mendukung multiprosesor dan juga akselerasi perangkat keras atau hardware untuk grafis. Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich dirilis pada tanggal 19 Oktober 2011. Di sini ditambahkan fitur baru yaitu untuk membuka kunci dengan pengenalan wajah atau face lock. Android Ice Cream Sandwich ini merupakan smartphone kelas high-end yang dijual dengan harga cukup mahal. Karena alasan inilah distribusi versi Android Ice Cream Sandwich ini tidak lebih dari 8% sampai pertengahan tahun 2012. Android 4.1 sampai 4.3 atau yang dikenal dengan Jelly Bean dirilis pada 9 Juli 2012. Dan di sini telah ditambahkan fitur Voice Assistant Google. Android Jelly Bean ini lebih memfokuskan fiturnya ke peningkatan user interface yang lebih lancar dan responsif. Android 4.4 KitKat or Key Lime Pie dirilis pada 31 Oktober 2013.
Android 4.4 ini hanya akan berjalan secara optimal pada perangkat dengan RAM minimal 512 MB. Pada Android 4.4 ini sudah ada fitur untuk merekam layar dan juga penambahan emoji pada Google Keyboard. Android 5.0 atau 5.1 atau yang dikenal dengan Lollipop diresmikan pada tanggal 25 Juni 2014 dan baru dirilis pada 15 Oktober 2014. Android 5.0 dan 5.1 ini sudah mendukung dual SIM dan jaringan 4G LTE. Dilakukan perbaikan pemberitahuan yang dapat diakses dari lock screen dan ditampilkan pada banner di bagian atas screen. Dan juga Android Lollipop ini telah mendukung arsitektur 64-bit yang sudah memungkinkan penggunaan RAM di atas 3 GB. Android 6.0 atau Marshmallow diperkenalkan pada Mei tahun 2015 dan dirilis pada 5 Oktober 2015. Terjadi peningkatan pada sistem keamanan dengan dihadirkannya fingerprint sensor sebagai sistem keamanan biometrik, autentifikasi Google Play Store, dan juga pembelian dengan Android Pay. Pada Android 6.0 ini juga telah mendukung USB Type-C. Android 7.0 dan 7.1 atau yang dikenal dengan Nougat diperkenalkan pada Juni tahun 2016 dan dirilis pada 22 Agustus 2016. Terjadi perubahan dari segi tampilan antarmuka atau interface. Selain itu, fitur split screen untuk membagi tampilan layar untuk dua aplikasi sekaligus dan juga sudah ada data saver. Android 8.0 dan 8.1 atau yang dikenal dengan Oreo dirilis pada 21 Agustus 2017 dan pada Android Oreo ini telah ditambahkan fitur yang multitasking serta penampilan UI yang lebih rapi dan juga adanya Google Play Protect. Selain itu juga ada Project Treble yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pembaharuan yang lebih cepat. Android 9.0 atau Pie dirilis pada 6 Agustus 2018 dan pada Android Pie ini ada fitur Smart Reply, Digital Wellbeing, Adaptive Battery, pengatur kecerahan, dan juga screenshot. Android 9.0 ini memberikan navigasi berupa gesture yang menggantikan tombol Home, Back, dan juga Recent Apps. Android 10 atau yang dikenal dengan Q dirilis pada 3 September 2019. Pada Android 10 ini telah hadir fitur Dark Mode, Smart Reply, dan juga Undo App Removal. Android 10 ini pertama kali dihadirkan dalam seri smartphone Google, yaitu Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, dan lainnya. Android 11 dirilis pada 8 September 2020. Pada Android 11 sudah ada fitur In-App Reply, Screen Recorder tanpa aplikasi tambahan, Picture in Picture, dan Long Screenshot. Android 11 juga telah menambahkan fitur keamanan yang lebih canggih dari sebelumnya. Sekian video dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.